Berbagai makanan yang dicampur dengan telur asin saat ini sedang sangat populer. Telur asin berasal dari telur bebek yang dipendam di dalam adonan garam. Telur bebek juga biasa dikenal sebagai campuran untuk membuat martabak telur. Rasanya yang gurih mampu memperkuat rasa dan membuat martabak telur terasa lebih padat jika dibandingkan dengan martabak dari telur ayam. Namun, ada juga orang yang mengonsumsi telur bebek mentah dicampur dengan madu. Ramuan tradisional ini kabarnya berguna untuk meningkatkan kesuburan pria. Segala keunggulan tersebut kini membuat telur bebek semakin digandrungi masyarakat. Biasanya sih direbus doang. Diceplok, kadang dimasak lah, kadang. Ya bisa dibuat jamu. Enggak tahu. Gatel. Kalau kebanyakan ya bisa bahaya juga. Ya seperti kolesterol lah. Kalau Anda pergi ke pasar dan berencana membeli telur bebek, Anda pasti bisa langsung membedakannya dengan telur ayam tanpa bantuan penjualnya. Ya, karena telur bebek berwarna biru terang kehijauan. Nah, untuk mendapatkan telur bebek yang berkualitas, Anda perlu mengetahui ciri-cirinya. Bagaimana caranya? Simak tipsnya berikut ini. Pemirsa, perkara memilih mana telur bebek dan mana telur ayam, saya yakin sebagian besar dari Anda pasti sudah pada tahu ya seperti apa perbedaannya. Karena ini jelas sekali pemirsa, yang mana telur bebek, mana telur ayam. Dari warnanya saja sudah terlihat ya. Tapi sekarang permasalahannya, bagaimana kita mendapatkan telur bebek yang berkualitas dan bagus untuk dikonsumsi? Langsung kita cari tahu nih tipsnya dari seorang pedagang telur di sebuah pasar tradisional. Ini sudah bersama saya ada Mas Dani ya Mas ya? Iya. Oke, Mas Dani, ini mungkin masih pada bingung ya. Pemirsa juga cara memilih telur bebek ini kan kayaknya susah-susah gampang ya, Mas. Kalau telur ayam mungkin semua orang pasti bisa lah ya memilih yang baik. Kalau telur bebek gimana cara milihnya, Mas? Iya. Biasanya kita kalau mau milih telur bebek yang baik itu masih ada tanahnya. Yang kedua itu yang warnanya agak biru-biru kayak gini nih. Kalau buat bikin telur asin, kita kalau milih sama kayak yang gini nih, masih ada putih tanah-tanahnya kayak gini. Dia kalau diadonin pakai buat asin itu lebih bagus ini nih. Kita harus center dulu nih. Oke. Sini kan ada senternya nih. Biasanya kalau yang di center bening kayak gini, itu cakep. Kayak gini nih. Ini ada nih, ada yang kurang bagus nih. Biasanya kurang bagus kalau di center langsung hitam. Oke, Mas Dani, terima kasih. Nah, saya mau tanya nih, Mas, kalau telur bebek nih harganya berapa? Kalau kita jual satuan itu 3.000, tapi kalau belinya banyak kayak grosir itu 25 26. 25? 26.000 tuh. Jadi sekitar 2.500 atau 2.600 ya butirnya ya. Kalau untuk mendapatkan telur bebek susah nggak sih, Mas? Untuk produksi sini sih gampang, banyak yang di Kerawang dari Jawa Timur. Kita distributor banyak dari sana di Jawa. Ya. Nah, kalau untuk yang beli sendiri, konsumennya Mas Dani tuh biasanya itu pakai telur bebek buat apa? Buat jamu, buat ibu-ibu rumah tangga, buat dijajar ceplok itu bisa. Tapi kebanyakan sih ibu-ibu buat martabak itu sehari ada yang 30 biji, ada yang 50 biji. Tergantung pas lagi ramenya jual-jual penjualnya itu. Tapi kalau sepi, kalau tangan jamu paling minimal 10, 15 itu sekitar segitu sama telur ayam kampung. Oke, terima kasih banyak ya Mas Dani tips-tipsnya. Jadi kita sekarang udah tahu ya pemirsa membedakan mana telur bebek yang berkualitas baik dan mana yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, katanya ini orang-orang yang mencari atau memburu telur bebek ini punya banyak maksud dan tujuan. Di antaranya adalah untuk kesehatan katanya. Bisa sebagai obat keperkasaan pria katanya. Terus kemudian bisa juga untuk meningkatkan ketajaman mata dan juga mempercantik kulit. Tapi apakah semua mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu benar? Kita tanya kepada dokter di studio, hanya di Ayo Hidup Sehat. Itu enak banget, apalagi tadi kalau kita lihat kan telur asin tuh, ini telur bebek ya, tapi tuh kalau telur bebek tuh telur asin juga kan ya? Iya, betul. Oh, berarti Iya. itu kalau misalnya yang kalau kita makan tuh yang kayak salted egg, itu dari telur bebek tuh? Iya, harusnya. Oh, harusnya. Harusnya loh, iya kan? Emang kalau kita emang telur asin ada yang dari selain telur bebek? Gini, tahu nggak, makanya harus cara bedain dulu gimana. Ini telur ayam, telur bebek. Kalau telur ayam kan warnanya coklat tuh, kalau telur bebek, aku nggak pernah tahu sih telur Nah, bebek. cara yang mana. gampangnya tanya aja penjualnya, yang mana telur ayam, mana telur bebek. Yang kedua, cara paling gampang adalah Apa?
Kalau menetas keluarnya bebek, berarti pasti telur bebek. Langsung aja kita undang Dr. Samuel Utoro, seorang spesialis gizi klinik. Wah, ini sebelum kita ngobrol, ngalor ngidul nanti. Nah, ini tuh aku penasaran sih dokter, manfaatnya tuh kayak gimana? Karena kalau misalnya telur asin ya, itu kayak terkenal tuh kayak apa, bikin darah tinggi atau apa gitu kalau nggak salah. Wah, ya benar tuh, mitos atau fakta? Telur asin dapat menyebabkan darah tinggi, fakta. Karena kandungan natriumnya, sumber garam itu kan NaCl rumusnya. Nah, Na natriumnya itu tinggi pada telur asin. Kalau telur bebek direbus biasa itu kandungan garamnya, natriumnya itu hanya 140 mg Itu seberapa per nih? 100 gram Itu telur. berarti seberapa kalau Nah, misalnya kalau asin naik menjadi 540 mg. Tinggi. Padahal jatah kita makan natrium satu hari itu hanya 2 gram, 2000 mg. Jadi kalau sehari makan telur asinnya udah 2, berarti kan udah setengah jatah makan garam itu sudah terpenuhi. Belum Itu itu garam-garam yang lain ya? Belum garam yang lain. Oke, tapi dokter kalau misalnya darah tinggi kan itu, tapi ini katanya kalau kita mengkonsumsi ini telur asin ini atau telur bebek itu tinggi kolesterol. Ini fakta atau mitos? Fakta. Karena daging bebek aja juga bikin kolesterol ya? Iya, itu gimana telurnya? Nih, telur bebek itu kuningnya kan lebih besar dari telur ayam. Karena ukuran telurnya juga lebih besar dari telur ayam. Artinya kandungan kolesterol yang ada di kuning telur itu lebih tinggi. Dia sampai 230 mg. Ih, serem ya? Nah, sementara kalau telur ayam hanya 160 mg. Hampir 200 juga. Padahal jatah kita makan kolesterol itu kalau Anda sehat itu hanya 300 mg per hari. Ya Tapi kalau Anda mulai kolesterolnya perbatasan, kelompoknya grupnya Dr. Vito menyarankan. Oh, jadi saya tidak boleh ya dokter ya? Iya. Dokter jantung kan itu hanya boleh 200 mg per hari. Oke. Bayangin udah lewat kan kalau makan Baru telur makan bebek. satu aja tuh. Iya. Sebenarnya dari tadi tuh makanin apaan sih, Dok? Nah, ini sih sebenarnya sambil dengerin nih Slayer lagi makan bagian kuningnya dari telur Tuh, asin nih. Wah. berarti dokter gimana nih kolesterolnya? Kan baru secupil doang ini lihat. Cuma ngetes aja. Gimana tapi makanan-makanan yang terbuat dari telur bebek? Coba kita lihat tayangan berikut ini. Pemirsa, telur merupakan makanan yang kaya protein dan vitamin. Jadi tidak heran kalau telur menjadi makanan favorit bagi banyak orang. Telur bebek lebih besar daripada telur ayam dengan kulit biru terang kehijauan. Nah, berikut ini adalah berbagai makanan olahan berbahan dasar telur bebek di Indonesia. Pertama, telur dadar. Hidangan sederhana ini memang lebih populer dibuat dari telur ayam. Tapi ketika Anda makan di restoran Padang, maka bukan telur ayam yang digunakan, melainkan telur bebek. Telur dadar yang dibuat dengan telur bebek biasanya lebih besar ukurannya dan lebih padat. Kedua, ada kerak telur. Makanan khas tanah Betawi yang satu ini banyak digemari oleh wisatawan ketika berlibur ke Jakarta. Bahan utama pembuatan kerak telur adalah telur bebek. Campuran bahan lain seperti beras, ketan putih, ebi, dan bawang goreng menambah cita rasa dan tekstur kerak telur sehingga menjadi lebih gurih dan renyah. Tak heran kalau makanan yang satu ini punya penggemar hingga mancanegara. Ketiga, martabak telur. Hidangan yang kerap dijadikan kudapan ini memang lebih enak bila menggunakan telur bebek. 2 butir telur bebek sudah cukup untuk membuat martabak telur.
Martabak biasanya menggunakan adonan yang berbahan dasar telur bebek, dicampur dengan daging cincang, daun bawang, bawang merah dan bawang putih. Adonan kemudian dituang di atas kulit martabak yang sudah digoreng dengan suhu sedang. Hasilnya, martabak telur yang bertekstur padat tapi tetap renyah dan menggugah selera. Terakhir adalah telur asin. Bisa jadi makanan olahan telur bebek ini adalah yang paling populer. Telur asin dikenal dan digemari hampir semua kalangan masyarakat. Bahan utamanya sudah pasti telur bebek. Cara membuat telur asin juga cukup sederhana. Cuci dan bersihkan telur bebek yang akan digunakan, kemudian amplas secukupnya. Langkah berikutnya, rendam telur dalam larutan air garam selama minimal 10 hari. Jika Anda ingin rasa telur lebih asin lagi, rendam telur lebih lama, maksimal 6 minggu. Nah, ternyata telur asin juga bisa diolah dengan cara dibakar. Telur asin bakar akan terasa lebih padat, gurih, dan tahan lama dibandingkan telur asin biasa. Wah, itu enak banget ya. Apalagi kalau misalnya yang paling doyan tuh martabak. Ternyata aku baru tahu itu ada telur bebek ya. Aku kira telur ayam. Oh iya ada, masa nggak tahu sih? Pantes rasanya itu agak lebih gurih ya. Maka cari banyak orang tuh mengenai itu. Ya pesan satu ya bang. Tenang aja buat kamu nanti. Nah, nanti kita bahas lagi mengenai telur bebek atau telur asin ini sebenarnya tetap sama kami dalam acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, telur merupakan makanan yang kaya akan protein dan vitamin. Maka tak heran jika telur menjadi makanan favorit bagi kebanyakan orang. Bentuk olahannya pun bermacam-macam, mulai dari telur dadar, telur mata sapi, hingga telur orak-arik. Nah, jika Anda bosan dengan sajian telur yang itu-itu saja, berikut ini adalah sederet sajian telur dari berbagai belahan dunia, hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Yang pertama ada tamagoyaki. Sajian telur khas negeri Sakura ini lebih dikenal dengan sebutan egg roll atau telur gulung. Sajian khas dari Jepang ini dibuat dari telur goreng yang dibentuk tipis, kemudian disusun berlapis dan digulung hingga menyerupai balok. Tamagoyaki merupakan telur dadar versi Jepang yang dibuat dalam panci persegi panjang. Namun Anda jangan khawatir, di Indonesia sajian telur dadar gulung ini sudah banyak dijumpai di restoran-restoran Jepang dengan rasa yang bervariasi. Beralih ke negara kecil yang terletak bersebelahan dengan Maladewa, yaitu Sri Lanka. Di Sri Lanka, telur biasanya disajikan dalam mangkuk roti yang terbuat dari campuran tepung beras dan santan. Sajian tersebut adalah egg hopper. Hidangan yang mirip seperti serabi yang ada di Indonesia ini merupakan jajanan kaki lima yang sangat populer di Sri Lanka. Selanjutnya ada menemen. Sajian khas Turki ini sangat populer di negaranya. Menemen adalah jenis telur orak-arik yang dimasak dengan minyak zaitun, cabai hijau, cabai merah, tomat, dan thyme, yang merupakan jenis rempah asal Mesir. Nah pemirsa, di Turki, menemen biasanya dinikmati sebagai menu sarapan bersama dengan roti di pagi hari. Olahan telur berikutnya datang dari negara tetangga Filipina, kuek-kuek namanya. Olahan telur ini merupakan makanan khas Filipina yang terbuat dari telur puyuh atau telur bebek yang direbus terlebih dahulu. Telur kemudian dibalut dengan tepung yang berwarna oranye, lalu digoreng. Kuek-kuek adalah sajian telur yang sangat terkenal dan dijual sebagai kudapan ala kaki lima di Filipina. Yang terakhir ada Scotch egg.
Sajian telur tradisional Inggris ini merupakan cemilan yang terbuat dari telur rebus yang dibungkus dalam balutan sosis, kemudian ditutup dengan tepung roti lalu dipanggang atau digoreng. Biasanya Scotch egg dijadikan menu saat berpiknik bersama keluarga. Nah, jika Anda membelah Scotch egg ini, kuning telur akan terlihat meleleh membasahi sosis dan tentunya mulut Anda. Nikmat bukan? Aduh, itu enak banget sih, apalagi ya kalau yang doyan telur setengah mateng gitu, yang melting tuh enak banget Memang sih. diapain juga semua enak Iya. sebenarnya. Nah, tadi aku ngeliatin udah begitu, Dokter Samuel sebagai spesialis gizi udah geleng-geleng aja ngeliatin. Apalagi yang terakhir digoreng, waduh udah minyaknya banyak banget lagi ya. Ya. Nah dokter, kalau kita hubungin nih tentang telur bebek ya kali ini ya dokter. Kalau telur bebek ini juga jika sudah diasinkan tuh katanya lebih sehat nih kalau untuk dikonsumsi. Bukan lebih sehat. Itu mitos kalau bilang telur asin lebih sehat. Justru dia menjadi lebih tidak sehat. Kenapa? Karena garamnya menjadi meningkat. Oh, jadi lebih tidak Itu, sehat malah ya? Iya, beresiko. Sama juga kita kalau makan garam kebanyakan kan, istilahnya kita sedang mendeposit di dalam tubuh kita penyakit darah tinggi. Oh, berarti nggak boleh banyak-banyak ya kalau Jangan. makan ini? Cukup satu atau gimana nih dokter? Atau setengahnya aja? Jangan tiap hari juga. Ya kalau perlu aja nih kayak aku nih, makan cuma dikit banget tuh ya. Ya, oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal telur kan kadang-kadang orang takut mengenai alergi juga ya. Nah, ini karena telur bebek ini tidak bisa menyebabkan alergi, mitos atau fakta? Mitos. Oh, mitos. Karena semua sumber protein bisa menyebabkan alergi. Dan protein ini banyak terdapat dalam telur Dalam ini. telur bebek. Banyak mana sih kalau protein sama telur ayam sama telur bebek nih dokter? Lebih tinggi telur bebek. Karena ukuran si telurnya saja sudah jauh lebih besar. Jadi akan lebih tinggi kandungan proteinnya di dalam telur bebek. Oke, nah dokter katanya ada dengar-dengar nih katanya untuk penderita kanker katanya disarankan untuk mengkonsumsi telur bebek karena dia mengandung alkalinya nih. Mitos. Oh mitos. Mitos. Nggak ada hubungannya kita makan telur bebek terus katanya bersifat alkali. Iya, bersifat Karena alkali. semua makanan baik itu sifatnya asam, sifatnya alkali, begitu masuk ke lambung sifatnya asam. Oh, Kenapa? semuanya asam? Semua makanan di lambung dicerna oleh asam lambung. Asam lambung, ya. Asam lambung itu asam yang pH-nya rendah. pH-nya sekitar 2 atau 3. Nah, jadi semua makanan masuk ke lambung ya sifatnya Asam asam. semua ya dokter ya. Semua. Mau yang manis juga kita makan manis tetap aja ujung-ujungnya asam Iya. juga ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong saya jadi ingat nih ya, ada satu, ini kan tadi kan banyak yang lucu-lucu juga nih ya mitosnya ya, ini ada yang lebih lucu juga nih. Jadi kalau malam-malam nih katanya kalau tukang-tukang jamu nih ya, mereka bilang katanya kalau ini nyampurin telur bebek ini bisa meningkatkan gairah. Wah. Pria. Itu fakta atau mitos nih Fakta atau dokter? mitos saya gimana? Sayangnya jawabannya mitos. Kenapa kok kecewa banget kayaknya? Langsung. Oh bukan, maksudnya apa, Gitu. yang biasa mengkonsumsinya itu pasti kecewa. Tapi kenapa dokter? Hati-hati, karena biasanya telurnya yang dipakai hanya kuning telur. Iya dokter. Kuning telur itu kan tinggi lemak. Tinggi lemak. Dia sebenarnya bukan meningkatkan gairah, Tapi penyedia energi. Orang yang habis makan kuning telur, dengan kata lain makan yang tinggi lemak, energinya jadi lebih tinggi. Lebih Tapi gereng. apakah itu meningkatkan gairah? Tidak, nggak ada hubungannya. Tapi kuat, maksudnya Ya. berstamina. ya. Oh, berstamina. Kuatnya bertenaga, tapi ada lagi yang bahaya. Apa nih, Kolesterolnya dokter? tinggi, pembuluh darah akan tersumbat. Apa akibatnya? Aliran darah ke alat yang digunakan itu akan terganggu. Akhirnya loyo malah. Alat, kenapa Dita kayak senang banget ya kayak. Tapi satu hal ada yang benar. Alat apa ini ya? Alatnya apa? Tapi satu percaya bahwa bagi sebagian besar orang ya, telur bebek ini meningkatkan nafsu makan. Kayak. Tapi nih dokter ada Nah, juga nih itu dokter. fakta. Ini Itu berhubungan, fakta. ini ya? berhubungan dengan alat nih dokter ya. Katanya dengan ini tuh mencegah ejakulasi dini dengan mengkonsumsi telur bebek ini. Ini
Dengan madu tapi dokter. Ini fakta atau mitos nih dokter? Itu juga mitos. Oh ini mitos. Enggak sayang sekali. Udah Nggak ada dokter. cerita. Udah dokter jangan konsumsi lagi ya. Jadi saya yang kena ya. Dan konsumsi lagi udah nggak berguna dokter. Katanya udah dokter Samuel udah bilang ini. Iya. Itu hanya meningkatkan energi. Tapi gairahnya apakah meningkat? Tidak. Energinya dari mana? Madu kan glukosa, gula. Gula kan penyedia energi secara cepat. Kemudian cadangannya ditambah dari lemaknya itu yang tinggi. Jadi itu mitos kalau dapat meningkatkan gairah. Oke. Mungkin ya dokter. Gak. Tapi aku tahu nih meningkatkan apa nih. Jadi ini telur bebek ini bisa meningkatkan berat badan. Jadi Wah, pasangan itu Anda fakta. lebih berbobot jadinya. Iya. Ya. Mitos atau fakta nih? Nah, ini fakta. Oh, ini yang fakta. Ya. Jadi Iya. malah bikin Kalau Anda berbobot. makan terlalu berlebihan dan kuning telurnya dimakan, itu menyebabkan kalorinya akan berlebihan. Kita tahu orang kalau makan kalorinya berlebihan, dia akan disimpan. Oke. Disimpan menjadi apa? Menjadi sel lemak. Oke. Jadi hati-hati, itu fakta. Ini bibit bebet bobot ya, ini bobot nih. Ini. Coba. Tapi dokter nih, ini katanya perempuan-perempuan ini percaya nih dengan campuran putih telurnya, telur bebek ini itu dengan lemon katanya bisa memutihkan kulit nih. Kalau gitu saya juga mau. Ini fakta atau Itu mitos sih dokter? dimaskerin apa di Dimaskerin, Oh, dimaskerin. Terus yang kayaknya itu bisa dikelentek, dikelupas-kelupas gitu iya, loh. iya. Coba nih. Itu fakta mitos dokter? Itu juga mitos. Sayang sekali wanita. Iya. Jadi jangan percaya tuh yang ada di mana media-media sosial itu yang ada tutorial pakai telur gitu kan, itu nanti malah amis ya. Sayang ya, mendingan dimakan Sayang. sedikit sih sebenarnya. Lebih Jangan keren. buang-buang, mubazir. Mitos, cuma efeknya yang membuat orang salah sangka itu akan memang menarik si kulitnya. Oh, Karena bikin putih telur kenceng. kan. Iya. Karena kering kayak bikin kenceng gitu ya. Nah, itu anggapnya itu akan membuat kulit lebih putih lah segala, itu mitos. Jadi manfaatnya gimana dok ini telur bebek ini dan juga bagaimana supaya menghindari efek buruknya lah. Jadi makannya Iya, supaya betul. optimal. Gimana tipsnya nih? Jadi tipsnya gini, makanlah telur rebus bebek biasa. Telur rebus bebek, Telur karena itu udah asin juga ya. Ya, jangan yang makan asin. Makan telur bebek asin sekali-sekali boleh. Tetapi usahakan kalau kadar kolesterol Anda sudah di ambang batas, kuning telurnya jangan dimakan. Oh jangan ya. Iya, Oh, makan putihnya putihnya aja. saja. Tapi kalau misalnya ngomong sekali-sekali itu sekali gimana nih? Sekali seminggu atau sekali sehari nih? Ya, seminggu sekali, jangan tiap hari. Nih pas syuting aja makan ini boleh. Sekali seminggu boleh. Atau gini, Anda habis syuting ini makan satu aja, Aduh. silakan. Tapi manfaatnya nih yang paling menonjol dari telur bebek ini apa sebenarnya? dokter. Dia sumber protein yang bagus, ya. Jadi dia akan mudah digunakan untuk regenerasi sel. Kecuali Otot itu bisa nggak, dia dokter? juga, iya, Otot. untuk Oh. pembentukan otot kan putih telur. Oke. Dia juga mengandung kalsium, akan menguatkan tulang Anda. Itu yang bagus berguna berarti. dari telur. Oh ya, baik terima kasih Dokter Samuel. Ya ingat ya hati-hati ya makannya jangan terlalu sering. Sekali-sekali cukup ya. Kalau sekali makan juga dikit kayak tadi nih udah selesai nih. Aku udah selesai makan, ya. Udah. Oke, nah kita akan kembali lagi setelah ini tayangan mengenai fakta terkini virus paling mematikan dunia sesaat lagi.